Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat sentosa. Kembali jumpa dalam program mingguan VOA Global Report. Dari studio VOA di Washington DC, saya Ariadne Budianto. Sejumlah peristiwa menarik terjadi pekan ini pemirsa. Selain warga Indonesia di berbagai belahan dunia ikut merayakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum, para peritel dan juga pengusaha di seluruh dunia pun ikut merayakan mendulang untung di hari Valentine. Menurut Federasi Retail Nasional di Amerika Serikat, penjualan bunga Valentine mencapai 2,6 miliar dolar. Padahal bunga hanya berada di urutan ketiga belanja Valentine terbesar di sini setelah coklat atau permen, lalu kartu Valentine. Terlepas dari belanja Valentine yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, semakin banyak warga Amerika hidup melajang pemirsa. Biaya hidup sebagai lajang di negara ini ternyata lebih mahal daripada berkeluarga dan berbagi biaya. Contohnya dalam liputan dari Nova Perwadi berikut ini. Kegiatan melukis di Chicago menjadi kesempatan mencari kenalan baru, termasuk bagi mereka yang baru pindah ke kota ini. It has felt very isolating and lonely, and I think that's why I'm here at this paint and sip. I'm having a book club, I volunteer. Memperkenalkan orang memang menjadi tujuan pendiri kelas melukis ini. I think connection is the most valuable piece in the human experience. Di tengah peringatan pejabat kesehatan AS mengenai epidemi kesepian, persahabatan menjadi sesuatu yang semakin dicari. Analis bahkan mencermati minat untuk segera berpasangan atau bahkan berpasangan sama sekali semakin luntur. There's a global rise in single living. So in the United States alone, nearly half of American adults are unmarried. 28% of U.S. adults live alone. That's actually the most common household in the United States, having leapfrog, having jumped ahead of the nuclear family, which is now third on the list. Biaya hidup bagi warga lajang cenderung lebih mahal dibandingkan mereka yang berpasangan. Lebih tingginya biaya hidup bagi para lajang mendapat sebutan sebagai singles tax, pajak dalam tanda kutip untuk mereka yang hidup sendirian. Ini terlihat dari pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk perumahan. Perusahaan properti Zillow misalnya mencatat mereka yang tinggal sendirian setiap tahunnya membayar rata-rata $7.000 lebih mahal dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Angkanya bervariasi untuk masing-masing kota, dan di kota-kota termahal termasuk New York, San Francisco, dan Boston, singles tax ini bahkan bisa double digit ribuan dolar. Tapi kualitas hidup tak hanya soal ekonomi saja, menurut analis. One of the big advantages of being solo is that you feel like a complete person. You don't feel less than just because you don't have this one style of relationship in your life. Sementara soal tak bisa berbagi biaya hidup, pengamat mengingatkan banyak sumber online bisa membantu orang berhemat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ada kabar baik bagi Anda para peminat teknologi terkini, termasuk perangkat headset imersif atau extended reality yang biasa juga disebut sebagai XR pemirsa. Berkat keluarnya produk XR perdana oleh Apple baru-baru ini, bisakah para pesaingnya yang terlebih dahulu merilis produk-produk tersebut bertahan? Simak dalam liputan berikut ini. Peluncuran headset realitas gabungan Apple Vision Pro di toko utama raksasa elektronik ini di New York dihadiri banyak konsumen yang datang dari luar Amerika Serikat. So I flew in Dubai yesterday, 16-hour flight, primarily just for the launch day, because it's not available outside of the US right now. So yeah, very excited, very happy I got my hands on it, and looking forward to seeing how it evolves, really. So we've actually flown all the way over from the UK to be here, to meet the people in the queue, just get the device, find out what it's all about, because it's the first Apple first gen product. We don't really know, is it going to be big yet? Are people going to buy it? Masing-masing pembeli memiliki pendapat sendiri. I think Apple is trying to make it less of restricting you from interacting with
your surroundings. So I think that's like a good sign, because for like other VR, AR products, they try to isolate you from the environment. I think that's like not the good approach. Generasi pertama headset pintar Apple ini dijual mulai harga $3.500, lebih dari 55 juta rupiah. Harga Apple Vision Pro jauh melebihi harga headset buatan produsen-produsen lain yang menjadi pesaing-pesaing utama Apple. Apakah itu Meta, induk perusahaan Facebook, maupun Sony. Sony PlayStation VR generasi kedua misalnya, dan juga Meta Quest generasi ketiga. Masing-masing headset ini bisa diperoleh dengan harga di bawah $1.000. Analis umumnya menilai terobosan ini hanyalah gebrakan awal. It's really Apple in the next generation, the start of AI, and what Cupertino is doing. This is, in my opinion, really the next form factor. 2 years from now, it's probably going to look like sunglasses, less than $1,500. Pendapat serupa dikemukakan seorang pembuat konten YouTube. I would expect to see a lot of competition, a lot of response, a lot of copying, a lot of people trying to do what Apple's doing. But in the long term, we'll be able to slowly start to see a trend towards much smaller, much more affordable versions of this wearable computer on your face. Menurut pantauan Counterpoint Research maupun International Data Corporation, pada 2023, Meta Quest masih kuasai pangsa pasar terbesar, sekitar separuh pasar dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda ada Randy Wicaksana yang mengajak Anda melihat proses penghitungan suara para pemilih diaspora di kota New York. Randy. Ya, Ariana, dari KJRI New York saya akan melaporkan bagaimana proses rekapitulasi di luar negeri yang berbeda dari proses rekapitulasi yang terjadi di tanah air. Selengkapnya usai jeda, tetap di VOA Global Report. Ya, pemirsa, berbeda dengan tanah air, proses rekapitulasi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, cukup beragam tergantung dengan berapa banyak surat suara yang masuk dan harus ditangani. Di New York, penghitungan suara memakan waktu hingga 3 hari. Kami rangkum beritanya dalam segmen Global Highlight berikut ini. Tragedi terjadi pada parade perayaan kemenangan tim football Kansas City Chiefs di pusat kota Kansas City hanya beberapa hari setelah tim tersebut memenangkan Super Bowl. Penembakan massal menewaskan seorang ibu 2 anak dan melukai 21 lainnya. Di antaranya 8 anak. Terlepas dari adanya sekitar 800 polisi dan pasukan penjaga keamanan saat acara berlangsung. Pada tahun 2020, Kansas City termasuk salah satu dalam daftar 9 kota yang punya angka kriminalitas dengan kekerasan tertinggi menurut Departemen Kehakiman AS. Pemburu bangkai kapal berhasil menemukan kapal dagang yang tenggelam di Danau Superior akibat badai di Semenanjung Michigan 84 tahun lalu. Menurut komunitas sejarah kapal karam danau-danau besar Amerika, kapal muatan curah bernama The Arlington ditemukan di kedalaman hampir 200 meter dari permukaan danau. The Arlington mengangkut gandum dari negara bagian Michigan menuju Ontario, Kanada, saat karam 1 Mei tahun 1940. Seluruh awak selamat kecuali sang kapten yang tewas setelah nekat mengemudikan kapal ke tengah badai. Roket Falcon SpaceX Kamis lalu meluncurkan penjelajah bulan produksi Intuitive Machines dari Kennedy Space Center di Florida. Jika sukses, penjelajah milik swasta yang menempuh perjalanan 370.000 km dari bumi tersebut akan mendarat di bulan 22 Februari. Sejauh ini, hanya 5 negara, AS, Rusia, Tiongkok, India, dan Jepang yang berhasil mendaratkan penjelajah di bulan. Dan belum pernah ada perusahaan swasta yang berhasil melakukannya. Panitia pemilu luar negeri di AS mulai lakukan penghitungan suara. Meski WNI AS mencoba jauh lebih dulu, namun hasil rekapitulasi tetap dilakukan bersamaan dengan di tanah air. Di Washington DC dan Los Angeles, rekapitulasi memakan waktu 2 hari, 14 hingga 15 Februari. Sementara di New York, rekapitulasi dilakukan hingga 3 hari, 14 hingga 16 Februari, untuk menghitung suara dari TPS,
kotak suara keliling, dan suara dari pos. Hasil akan dikirim secara digital ke KPU pusat dan surat suara yang sudah dihitung akan dimusnahkan. Pemirsa, proses rekapitulasi suara tidak hanya terjadi di KJRI New York tempat saya berada. Hal ini juga dilakukan di beberapa perwakilan konsulat Indonesia lainnya di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui bagaimana berjalan proses dari rekapitulasi tersebut di Amerika Serikat, kita saksikan laporan dari Yuni Salim berikut ini. Paslon 1 sah. Inilah suasana rekapitulasi suara oleh panitia pelaksana pemilu luar negeri di 6 kota Amerika Serikat, yakni Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, New York, dan Washington DC. Di Washington DC, panitia menghitung surat suara selama 2 hari. Surat suara yang dicoblos di TPS pada 14 Februari, lalu suara melalui pos pada 15 Februari. Sementara PPLN New York dan Houston tak hanya menghitung surat suara dari TPS maupun pos, tapi juga surat suara dari kotak suara keliling atau KSK yang sebelumnya telah mendatangi pemilih di sejumlah kota dengan populasi besar warga Indonesia. Untuk New York ada juga surat suara dari KSK Philadelphia dan Dover. Sementara di Houston ada 7 KSK meliputi tak hanya negara bagian Texas, tapi juga Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, dan Oklahoma. Sebelum penghitungan 14 dan 15 Februari, banyak beredar berita palsu di tanah air mengenai hasil rekapitulasi suara luar negeri. Meski pada kenyataannya hasil ini tak diketahui siapapun sebelum rekapitulasi seluruh suara baik dari TPS maupun lewat pos. Kotak suara ini semua disegel dan diamankan PPLN Panwaslu hingga para saksi. Itu adalah tidak benar atau hoax gitu ya. Karena kita tidak pernah merilis karena di acara pemungutan suara tanggal 10 itu adalah mencoblos saja. Kemudian suara-suara semuanya diamankan di KBRI dan itu di bawah pengawasan Panwaslu 24 jam dengan CCTV dan kita monitor. Jadi belum ada penghitungan. Penghitungan adalah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Para saksi juga memastikan selama proses pemindahan dan pembukaan kotak suara tidak ada segel rusak. Kalau dari saksi saya kalau keamanan itu bagus di sini. Terutama di sini kan Kedutaan Besar Indonesia dan pula ada yang di belakangnya kayak semacamnya BIN, Atpol dengan ATAN semuanya bekerja sama untuk menjaga stabilitas pemilihan umum di Washington DC. Sementara besarnya jumlah surat suara yang tidak terpakai tak luput menjadi perhatian para saksi. Banyak sekali gitu dan surat suara yang tidak terpakai itu kan juga cukup banyak ya. Jadinya di situ kita bantu menjagalah itu, bantu melihat gitu kan. Pelaksanaan penghitungan suara di Amerika memang akhirnya lebih lambat dibandingkan keluarnya hasil Pilpres dari hitung cepat atau quick count. Tapi petugas dan saksi tetap semangat menjalankan tugas dalam pesta demokrasi Indonesia. Demikian laporan tim VOA. Demikian laporan saya pemirsa, bagaimana proses rekapitulasi berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York. Dan VOA Global Report masih akan kembali dengan sejumlah berita menarik lainnya kembali dibawakan dari Washington DC bersama dengan Adet Budianto. Tetap bersama kami. Welcome back di VOA Global Report. Di segmen terakhir ini, pemirsa, saya mengajak Anda berkunjung ke kota Kissimmee di negara bagian Florida. Nah, di sana ada warga Indonesia yang sukses mendirikan bisnis pembersih atau cleaning service, pemirsa. Beberapa waktu lalu, saya menemui Heidi Rodriguez, pemilik dari Gemilang Solutions Cleaning Service, yang seorang diaspora asal Surabaya, dan berikut kisahnya. Background saya hospitality, setelah pindah ke sini, lihat peluang untuk cleaning kok banyak sekali. Halo, nama saya Heidi Rodriguez, saya pemilik perusahaan commercial cleaning di Kissimmee, Florida, namanya Gemilang Solutions. Gemilang, kita bersihin commercial space, rumah kita ada tim khusus residential, tapi kita nggak fokus ke residential. Kita fokusnya commercial cleaning. Kenapa? Karena commercial cleaning sudah terjamin
bakal butuh servis 365 hari. Pandemik tetap buka. Hurricane pun meskipun restoran udah pada tutup semua, badai, mati lampu, tapi mereka tetap butuh orang juga untuk bersihin setelah after hurricane atau sebelum hurricane untuk masukin barang supaya nggak terbang kemana-mana. Jadi kita cukup beruntung karena selalu dibutuhkan, mulai dari bersihin kitchen equipment, hood cleaning, pressure washing, window cleaning, termasuk high dusting juga. Cleaning company yang agak kecil agak susah ya karena mereka harus punya lift. Jadi kita bisa high dust juga karena kita punya liftnya. Jadi pegawainya kerjanya tengah malam semua rata-rata. Siapa aja kliennya? Cukup banyak big names ya, tapi misalnya klien yang di Disney area, ada di Universal area. Oh, Universal Studios ya? Universal Studio, iya. Kita nggak kerja langsung directly sama Disney misalnya. Ada beberapa account Disney juga, tapi banyak klien kita Disney vendor. Jadi mereka misalnya buka restoran di Disney, bukan berarti mereka punya sama Disney, mereka punya company sendiri yang mereka memakai lahannya Disney. Seperti apa sih untuk setup cleaning business di Amerika itu, khususnya di Florida ya? Dan maksudnya kenapa kok langsung kepikiran peluangnya banyak di situ? Karena cleaning service di mana-mana dibutuhkan ya, selalu. Kita beruntungnya di Florida karena banyak pendatang seperti kita-kita juga ya. Jadi mereka lebih giat kerjanya dan mereka nggak mikir kalau misalnya kerja cuma untuk bantu loncatan pindah-pindahan gitu, enggak. Jadi kita banyak beruntung banyak dapat loyal employee juga yang udah kerja dari 9 tahun lalu sampai sekarang. Kita ada beberapa manajer yang dari awalnya company buka sampai sekarang mereka masih ada. Kita pertama nggak mikir juga kalau bakal ke komersial, awalnya cuma mikir proyek pertama misalnya itu untuk cleaning Walgreens punya warehouse. Jadi dari awal dari kecil-kecil gitu, lama-lama syukur bisa punya kontrak sendiri. Ya, tapi ada beberapa certification sebagai minoritas di mana kita bisa dapat banyak peluang-peluang yang lebih dimudahkan untuk government project. Ada yang berupa grant, kita beberapa dikasih juga, tapi itu tergantung size-nya company ya. Jadi untuk company pemula, waktu kita pas awal-awal memulai dapat beberapa grant. Tapi setelah berkembang, bantuannya dengan cara dikasih prioritas. Jadi misalnya ada government bid, kita sebagai minoritas dapat duluan. Berapa total pegawainya di sini? Yang untuk sehari-hari bersihin dan tenaga kerja, kan kita selain provide cleaning service, kita juga provide labor buat cleaningnya. Jadi cleaning the dishes, peralatan masak semua. Totalnya sekitar 300-an. Previous career, I work in different countries with different cultures. As I told you, I work with Japanese, I work with Americans, with Brazilians, Colombians, Ecuadorians. So we have pretty much all of them in the office. We have 2 Colombian girls, 1 Ecuadorian girl. Of course, our boss from Indonesia, the other boss from Argentina. So we have different cultures in the office, and I think that this is take you to get many experiences, many different point of view, where this company employs a lot of Latin people. Not all of us speak English, so it's pretty helpful that she can understand and communicate effectively. Banyak orang memang menganggap remeh, dan saya tahu karena nggak perlu education segala macam, ya kan? Tapi untungnya kita punya management level semua karena banyak pendatang dari luar negeri juga, dari Venezuela, Ecuador. Mereka ada yang dokter, ada yang plastic surgeon, ada yang accountant, kayak Pedro udah kerja di General Motor di negaranya selama 15 tahun. Jadi mereka skillnya tuh ada, tapi mereka karena pindah ke negara ini, mereka berusaha dari awal lagi. I make like a little bit like of everything. I help with the social media also, but my main responsibility is like the payroll, like the invoices for the customers, and the human resources. So I'm learning a lot of stuff here, and I like it because in Colombia I used to work in fashion with a lot of companies over there. Dan misalnya ada teman Indonesia atau ada orang yang rekomen kalau ada orang butuh kerja di Florida sini, saya juga hire juga karena saya percaya bukan cuma kultur negara lain, negara kita juga orang pekerja keras juga. Untuk cari karyawan bagus kan nggak instan, jadi banyak trial and error.
Tapi saya big believer kalau kita kasih mereka upah yang bagus dan benar employee recognition, that makes a difference. Tantangan yang kedua buat klien, karena banyak klien terutama yang udah gede, mereka udah punya corporate contract sama company-company yang besar. Nah, company mom and pop kayak Gemilang gini, pertama pasti dianggap remeh. Jadi banyak knock door to door, jadi memang harus persisten ya, nggak boleh give up. Harus find the right team, work well sama semua strukturnya, karena cleaning business potensialnya besar sekali. Tapi kan misalnya cuma 1 orang atau 2 orang aja bisa juga menghasilkan, tapi tentu pendapatannya bakal lebih rendah dibandingkan yang makin berkembang. Jadi awalnya misalnya saya 1 orang aja di office, sekarang udah punya beberapa asisten dan accountant in-house. Tiap tahun kita selalu naik terus, tahun lalu kita sekitar 15 million juta dolar Amerika. Obrolan dengan Gemilang Solutions tadi mengakhiri VOA Global Report episode kali ini, pemirsa. Jangan lupa simak episode terbaru di YouTube VOA Indonesia. Saya Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington DC. Sampai ketemu lagi minggu depan.